Kamu pasti tahu kalau sekarang banyak aplikasi untuk menonton secara online. Dari berbagai macam aplikasi streaming yang ada, Netflix jadi yang paling digemari di seluruh dunia. Popularitas Netflix bahkan semakin meningkat di masa pandemi. Netflix menghadirkan banyak film dan serial dari berbagai macam negara, dan salah satu yang paling banyak dicari berasal dari Korea. Sejak 2019 lalu, Netflix akhirnya merilis drama Korea yang diproduksi langsung oleh mereka, yang termasuk ke dalam Netflix Original Series. Yang membedakan dari drama Korea pada umumnya, serial tersebut hanya tayang di Netflix, memiliki jumlah episode yang sedikit dengan banyak season, serta plot ceritanya yang anti-mainstream. Pastinya, cocok buat kamu yang mau binge watching saat weekend. Penasaran apa saja Netflix Original Series Korea yang keren-keren itu? Yuk, tonton video ini sampai habis. 1. Kingdom. Kingdom merupakan drama Korea yang pertama kali diproduksi Netflix dan tayang pada 25 Januari 2019. Series ini merupakan comeback dari aktor Princess Howard, Joo Ji-hoon, dan aktris Chumuro Bae-duna. Sedangkan naskah Kingdom ditulis oleh Kim Eun-hee yang juga menggarap drama Signal, drama detektif yang memenangkan penghargaan Baeksang tahun 2016. Melihat dari pemain dan produksinya saja, maka tak heran Kingdom menjadi series paling populer di kalangan pencinta drakor. Kingdom memiliki 2 season dengan masing-masing episodenya berjumlah 6. Dan di tahun 2021 ini, Netflix merilis spin-off Kingdom berbentuk film yang diberi judul Kingdom Ascent of the North. Kingdom diangkat dari webcomic dengan judul Burning Hell Sinuinara yang juga ditulis oleh Kim Eun-hee dan ilustrator Yang Kyung-il. Mengisahkan tentang putra mahkota dinasti Joseon, Lee Chang, yang diperankan oleh Joo Ji-hoon, dituduh sebagai pengkhianat dalam politik kerajaan setelah sang raja tertular wabah penyakit. Namun, dalam pengobatannya, sang raja justru berubah menjadi monster mengerikan seperti zombie. Lee Chang berusaha mencari tahu apa yang terjadi pada ayahnya dengan pergi menemui dokter Lee Sang-hui yang dipercaya mengetahui rahasia di balik zombie tersebut sekaligus membersihkan nama baiknya. Namun, sepanjang perjalanan, dia harus bertarung dengan banyak korban wabah yang juga telah berubah menjadi zombie. Sementara itu, Sophie yang diperankan oleh Bae-duna, salah satu perawat di klinik milik Lee Sang-hui, mengetahui bahwa pengobatan yang dilakukan atasannya menjadi penyebab dari bencana mengerikan yang mengancam seluruh negeri. 2. Love Alarm. Jika kamu mencari drama romans sekolah yang ringan, Netflix punya series berjudul Love Alarm. Series Korea ini diangkat dari webtoon dengan judul sama karya Chon Kye-young dan dibagi dalam 2 season. Season pertama sebanyak 8 episode dan season kedua berjumlah 6 episode. Tak hanya sekedar percintaan anak sekolah, Love Alarm mengusung tema kecanggihan aplikasi bernama Jo Alarm yang dapat memberikan notifikasi jika ada seseorang yang naksir kamu dari jarak 10 meter. Dibintangi oleh si cantik Kim So-hyun, Song Kang, dan Jong Ga-ram, Love Alarm sukses membuat banyak orang baper dengan cinta segitiga mereka. Sederhananya, Love Alarm menceritakan tentang Kim Jojo yang diperankan oleh Kim So-hyun, seorang gadis SMA pekerja keras. Semenjak kedua orang tuanya meninggal, kehidupan Jojo menjadi sulit sehingga harus bekerja part-time. Jojo berteman baik dengan Lee Hye-young yang diperankan oleh Jong Ga-ram. Hye-young menyukai Jojo, namun Jojo tak mengetahuinya karena Hye-young tak pernah menggunakan aplikasi Jo Alarm. Konflik dimulai ketika anak baru datang ke sekolah mereka. Kim Son-oh yang diperankan oleh Song Kang, si anak baru yang populer, penasaran mengapa Jojo tidak membuat aplikasi Jo Alarm yang berbunyi, yang tandanya Jojo tidak menyukai Son-oh. Karena itu, Son-oh berusaha mendekati Jojo, walaupun sahabat ya, Hye-young juga menyukai gadis itu. 3. Extracurricular. Pernah gak sih kamu berpikiran bahwa siswa yang nampak baik dan pintar ternyata tidak sepolos kelihatannya? Nah, itulah yang menjadi konflik dari series Korea berjudul Extracurricular. Premis yang diambil pun bukan sembarang cerita sekolah.
melainkan sisi gelap para remaja SMA dengan gabungan unsur thriller crime, juga beberapa plot twist yang tak disangka-sangka. Buat kamu yang menyukai cerita bertema berat, kamu tak boleh melewatkan serial satu ini. Season pertama Extracurricular dirilis pada tahun 2020 dengan jumlah 10 episode. Dibintangi oleh aktor dan aktris muda seperti Kim Dong-hee, Park Joo-yeon, Nam Yoon-soo, dan Chong Da-bin. Peran utama series Extracurricular ini adalah Oh Jisoo yang diperankan oleh Kim Dong-hee. Jisoo dikenal sebagai siswa teladan, nilainya sempurna, dan hidupnya lurus-lurus saja. Namun, di balik sosoknya yang anak baik itu, siapa sangka bahwa Jisoo terlibat dalam lingkaran bisnis prostitusi. Kehidupannya yang miskin memaksanya untuk menjadi penyedia jasa keamanan bagi pekerja seks komersial, di mana salah satu pekerjanya merupakan teman satu kelas Jisoo, So Min-hee, yang diperankan oleh Chong Da-bin, yang rela melakukan apapun untuk bisa memanjakan pacarnya, Kwak Hee-tae, yang diperankan oleh Nam Yoon-soo. Karir Jisoo sebagai penyedia jasa keamanan terancam saat Bae Gyeori, yang diperankan oleh Park Joo-hyun, siswi populer yang disukai Jisoo, mengetahui rahasianya. Bahkan, Gyeori memaksa Jisoo untuk mengizinkannya bergabung ke dalam bisnis kotor tersebut. 4. Sweet Home. Satu lagi series Netflix yang diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa, karya Kim Camby, dan dirilis pada akhir Desember 2020 lalu. Sweet Home mengusung tema misteri thriller fantasy, serta mengambil latar distopian, di mana manusia hancur akibat invasi manusia yang berubah menjadi monster, karena ambisi dan hasrat yang mereka rasakan. Song Kang kembali didapuk sebagai peran utama dalam series ini. Namun, berbeda dengan peran sebelumnya di Love Alarm, kamu akan melihat sisi lain Song Kang yang lebih berantakan dan depresif. Selain Song Kang, beberapa aktor dan aktris terkenal juga turut membintangi Sweet Home, seperti Lee Si-young, Lee Do-hyun, Park Yoo-young, dan Go Min-si. Cha Hyun-soo yang diperankan oleh Song Kang adalah seorang remaja lelaki yang putus asa dalam hidupnya. Orang tua serta adiknya meninggal dalam kecelakaan mobil dan membuatnya terpaksa hidup sebatang kara. Hyun-soo pindah ke sebuah apartemen tua bernama Green Home. Di sana, dia memutuskan untuk mengakhiri hidup. Namun, niatnya urung ketika mendapati keanehan pada tetangga sebelahnya. Berawal dari insiden tersebut, Hyun-soo sadar bahwa dunia ini sedang terancam bahaya. Karena itu, Hyun-soo bertekad bertahan hidup untuk melawan monster yang mengurungnya bersama para penghuni lain. Tidak cuma aksi dan ketegangan yang ditawarkan dalam Sweet Home, tapi juga latar belakang para monster, pengorbanan, dan relasi antar karakter yang akan buat kamu meneteskan air mata. 5. Move to Heaven. Series satu ini sudah mencuri perhatian sejak pertama kali dirilis pada 14 Mei 2021. Move to Heaven dibuat berdasarkan buku berjudul Things Left Behind karya Kim Se-pyeol tentang sudut pandang seorang penghapus jasa trauma orang meninggal. Perusahaan tersebut memberikan jasa pembersihan rumah korban pembunuhan, bunuh diri, atau meninggal karena sakit, dan menjadi inspirasi utama dalam penggarapan Move to Heaven. Karena berdasarkan kisah nyata, Move to Heaven memiliki tema yang sangat dekat dengan kita, kematian orang-orang terdekat. Saking bagusnya Move to Heaven, banyak sekali yang mengaku bahwa series ini akan buat kamu menangis terseduh-seduh. Dua tokoh utama Move to Heaven adalah Han Kuru yang diperankan oleh Tang Chun-sang dan Cho Sang-koo yang diperankan oleh Lee Jae-hoon. Bercerita tentang pemuda penderita sindrom Asperger bernama Kuru yang menjalankan bisnis pembersihan trauma orang meninggal bersama ayahnya. Namun, ayahnya tiba-tiba meninggal dan memaksa Guru untuk hidup sendirian. Hingga suatu waktu, paman yang tidak pernah ditemuinya datang menjadi wali. Cho Sang-koo, seorang mantan petinju liar yang baru saja bebas dari penjara karena pertarungan terakhirnya. Meski pada awalnya Sang-koo bersikap sangat menyebalkan, mereka berdua pun bekerja sama untuk melanjutkan bisnis Move to Heaven, membantu para mendiang menyampaikan pesan terakhir kepada kerabat yang ditinggalkan. Nah, bagaimana?
Sangat menarik kan rekomendasi drama-drama produksi Netflix barusan? Usahakan untuk menontonnya langsung di platform asli ya. Jangan streaming atau download yang versi bajakan.